Selamat pagi, cerah sekali ini udara suasana ya. Nah, baik para dosen pemula, dosen baru, jangan lupa juga kita olahraga ya, sedikit-sedikit gitu, tipis-tipis sesuai dengan usia kita agar kita tetap sehat insya Allah ya. Baik, saya ingin berbagi ya, saat ini kalau teman-teman melihat ini sekitar bulan September begitu ya, biasanya itu adalah bulan-bulan pertama ya, perkuliahan dimulai di kampus kita ya. Kalau negeri mungkin lebih cepat sedikit ya. Nah, kalau swasta agak mundur. Nah, di situ setiap semester biasanya ya, mungkin kalau seiring dengan kebutuhan organisasi, kebutuhan kampus kita, itu ada penambahan dosen mungkin ya. Nah, kalau Anda termasuk dosen yang baru bergabung, ini satu hal yang menurut saya penting banget nih. Penting sekali teman-teman ikuti dan laksanakan ya. Yang pertama dan paling utama itu adalah bagaimana mengenali ya, aturan-aturan kampus di mana kita bekerja ya, karena setiap tempat pekerjaan itu pasti ada aturannya, walaupun secara umum pasti udah ada merujuk kepada aturan-aturan Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek ya kalau sekarang ya, dan aturan-aturan lain yang belum dicabut misalnya. Nah, kita harus familiar dengan itu. Nah, khususnya yang day to day ya, misalnya bagaimana jam mengajar, harus mengajarnya jam berapa, aturannya kalau mau masuk ke kelas itu berapa menit sebelumnya. Nah, kalau terlambat bagaimana, kalau misalnya Anda nggak bisa ngajar terus harus kemana. Nah, hal-hal yang sebenarnya simple, yang kecil-kecil gini tapi sangat penting karena kalau itu terjadi Anda harus langsung tahu mau ke sana ya kan. Jadi sebenarnya kalau di kampus yang dimanapun ya, saya yakin yang bagus pasti ada semacam onboarding ya, atau orientasi dosen baru. Nah, pasti ada kan orientasi dosen baru ya. Nah, ini satu hal yang penting yang harus teman-teman pahami dan laksanakan. Nah, yang kedua adalah coba cari juga mentor gitu ya, atau dosen-dosen senior lah ya, yang bukan hanya karena jabatan strukturalnya di kampus, tapi memang beliau adalah mungkin sosok yang dituakan atau semacam role model yang bisa diajak diskusi dan jadikan contoh ya, untuk menjadi katakanlah dosen yang baik, dosen yang bagus gitu ya. Nah, tentu bukan satu dua orang ya kan bisa juga ngobrol dengan satu dan yang lainnya, mungkin dalam konteks membandingkan dalam arti yang positif ya, belajar kan bisa dari mana aja. Nah, ini penting. Nah, yang ketiga yang nggak kalah pentingnya ya adalah coba juga kan ada dosen pemula yang lain. Jadi kita ngobrol juga sama dosen pemula yang lain, sama-sama kolega ini kan. Nah, kolega ini juga penting untuk menguatkan kita, karena kadang-kadang kita merasa wah kok kayak gini banget ya, misalnya nih sistemnya kah, atau kemudian mahasiswanya kok pada super kreatif gitu ya. Mungkin dalam tanda kutip ya, ngerjain Anda gitu ya. Kemudian Anda merasa aduh kok kayaknya mahasiswanya cuek-cuek misalnya, atau mahasiswanya terlalu aktif gitu, sehingga kesannya Anda karena orang baru merasa dalam tanda kutip justru Anda yang terbuli. Nah, ini ya satu hal yang mungkin terjadi gitu. Prof Tito bicara begitu emang pernah? Oh, pernah saya ya, nanti saya cerita di forum yang lain lah ya. Artinya itu perjalanan karir kita menjadi dosen yang katakanlah yang sudah puncak ya, seperti saya sampai guru besar, itu pasti perjalanannya juga berliku panjang ya, jatuh bangun bagaimana, kalau pas jatuh bangunnya bagaimana gitu. Nah, itu hal yang sangat penting. Nah, tiga hal ini awal bisa sebagai tips awal yang bisa Anda lakukan ya, para dosen baru, dosen pemula. Nah, silahkan kalau Anda juga punya tips-tips yang lain, atau para dosen yang udah senior yang kebetulan ada di media ini atau ada di channel ini, silahkan juga sharing juga ya. Sukses, lakukan yang terbaik, setahap demi setahap ya, perbaikan kecil tapi terus meningkat ke arah yang positif. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yuk kita usahakan channel ini ya bisa tembus 10.000 ya. Nah, semangat dong ya. Terima kasih banyak buat kalian semua, buat Anda semua para kolega saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video-video saya yang lain. Terima kasih.